Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasang, o genki desu ka? Bertemu lagi dengan saya Nihongo Gambaro. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai bagaimana pekerjaan katawaku di Jepang. Katawaku itu pekerjaan seperti apa yang dikerjakan, dan bagaimana pendapat orang Jepang mengenai pekerjaan katawaku. Sebelum memulai video ini, minasang jangan lupa subscribe, like, dan share untuk mendukung channel saya. Ja, ikimasu. Nah, berikut adalah gemba konstruksi di Jepang. Sebelum mulai kerja, biasanya diadakan radio taiso dan chorei atau meeting pagi. Untuk chorei ini biasanya dibagi ke dalam masing-masing tim yang lebih kecil, dipimpin oleh seorang pemimpin yang disebut biasanya shokucho, ya, shokucho atau kepala pekerjaan, kepala tim ya. Pada meeting pagi, shokucho akan membahas mengenai pekerjaan yang akan dilakukan hari ini, target, serta poin-poin penting yang harus diperhatikan seperti keamanan, keselamatan, dan kesehatan. Katawaku adalah pekerjaan membuat cetakan untuk mengalirkan beton ke dalam cetakan tersebut untuk membuat fondasi serta pilar dari bangunan. Pada hasil akhir tidak terlihat, tapi pada pekerjaan membuat bangunan adalah pekerjaan yang mempunyai arti yang sangat besar. Jadi pekerjaan katawaku di Jepang itu disebut katawaku daiku. Tugas utamanya adalah membuat cetakan untuk mengalirkan beton ke dalam cetakan tersebut. Jadi pada pekerjaan katawaku itu, pekerjaan utamanya adalah memasang cetakan dan membongkarnya ketika pengecoran beton telah selesai. Ketika pengecoran beton pun, katawaku daikusang itu tugasnya adalah menjaga agar katawaku tersebut tidak rusak atau tidak pecah, jadi harus diawasi. Shokucho sedang melakukan pengumpulan data melalui zumen yaitu rancangan bangunan untuk dikirim ke Kakoba data tersebut. Nah, di Kakoba itu akan dibuat panel-panel yang sudah ditentukan berdasarkan zumen. Kenapa dibuatnya di Kakoba? Karena kalau dibuatnya di Gemba itu akan membutuhkan waktu yang lama dan tempat yang luas. Nah, setelah panel-panel dibuat di Kakoba, lalu diangkut ke Gemba. Nah, ini Gemba katawaku atau Gemba konstruksi minasang ya. Nah, itu ada tukang besi sedang merakit besi dari pilar. Nah, ini katawaku yasang sedang merakit katawaku untuk pilar tersebut. Nah, seperti yang minasang lihat di depan itu ada kotak. Nah, kotak tersebut itu adalah kotak atau cetakan untuk menghubungkan pilar dengan pilar. Nah, disebutnya di Jepang ini adalah hari. Nah, hari itu menghubungkan pilar yang satu dengan pilar yang lain untuk menopang atap dari bangunan. Urutan dalam pekerjaan katawaku adalah merakit tacking dulu, baru merakit katawaku. Tapi dalam perakitan hari adalah yang dirakit hari terlebih dahulu, baru merakit tacking setelah hari tersebut dipasang menyambungkan hasirai satu dengan hasirai yang lain. Perakitan hari dibantu dengan menggunakan kren. Nah, seperti ini minasangnya. Jadi setelah harinya dibuat, baru diangkut dengan menggunakan kren, diletakkan menyambungkan pilar yang satu dengan yang lain. Higasang adalah shokucho dari Gemba ini. Nah, Higasang ini kenapa memilih pekerjaan ini? Alasan Higasang memilih pekerjaan ini adalah karena dia suka pekerjaan yang berhubungan dengan pembuatan bangunan, dan suatu hari dia ingin membuat rumahnya dengan tangannya sendiri. Karena apabila bekerja membuat bangunan, pekerjaan itu akan tertinggal dalam bentuk dan bisa disampaikan kepada anaknya suatu saat nanti, gitu kata Higasang. Saya pun berpikir sama dengan Higasang ketika menjalani pekerjaan katawaku di Jepang. Awalnya memang saya kurang menyukai, tapi setelah berangsur-angsur mengerti apa yang dilakukan, mengerti bagaimana pekerjaannya, semakin lama semakin suka dan akhirnya malah mencintai pekerjaan tersebut.
pekerjaan ini disebutnya adalah shimetsuke. Shimetsuke adalah pekerjaan menghubungkan pipa-pipa dengan cetakan tersebut untuk menopang berat atau tekanan dari konkrit atau beton yang setelah dituang ke dalam cetakan tersebut. Ketika awal-awal baru bekerja di bidang katawaku, menurut saya minasang pasti akan kesulitan karena banyak sekali proses yang harus dikerjakan, ya, mulai dari kumitate, separeta, dan juga shimetsuke dan yang lain-lain, ya, suppari juga. Nah, itu banyak sekali prosesnya, banyak banget jenis-jenisnya. Nah, itu perlahan-lahan dihafalkan, nanti juga akan bisa terbiasa. Ya, tentunya pasti kalau nggak bisa akan diomelin sama senpai-senpainya, ya. Tapi nggak usah khawatir, karena senpai-senpainya biasanya ngomelin itu tujuannya adalah untuk mendidik. Karena apa? Karena untuk bekerja di bidang katawaku itu diperlukan kecepatan serta juga diperlukan tenaga yang ekstra. Karena apa? Pekerjaannya itu panas, lalu di luar bangunan, ya terkadang di dalam bangunan juga. Tetapi itu nggak selamanya, karena pasti akan ada kerja di luar lagi. Sekian minasang video hari ini, itu gambaran besar bagaimana pekerjaan katawaku di Jepang. Semoga bermanfaat untuk minasang. Jangan lupa subscribe, like, dan share untuk mendukung channel saya. Arigatou gozaimasu.